Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bapak dan Ibu. I'm very happy today because I can meet you in person because previously we can only meet online. But today we managed to make it happen and we are now here in this classroom to meet together on this on-the-job training. Okay. So first of all, let me introduce myself. My name is Muhammad Tahdan Akil. I am your facilitator for this on-the-job training. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi hari ini untuk sesi on-the-job training kita, temanya adalah Keep Our Classroom Clean. So sebelum kita mulai mengulas pembelajaran kita mengenai aktivitas apa saja yang telah Bapak dan Ibu selesaikan di modul, dan juga aktivitas pembelajaran apa yang dapat kita demonstrasikan sebentar berkaitan dengan Keep Our Classroom Clean. Terlebih dahulu kita ada ice breaking dulu Bapak dan Ibu. Nah, saya sudah punya gambar di sini, ada beberapa gambar yang saya miliki. Bapak dan Ibu tugasnya sebentar, simple sekali. Bapak dan Ibu cuma perlu untuk menentukan apakah gambar yang saya tampilkan itu adalah gambar yang menunjukkan lingkungan yang clean atau bersih atau dirty. Tapi saya tidak mau Bapak dan Ibu langsung state, oh this picture is clean, this picture is dirty. Tapi saya mau Bapak dan Ibu disertai dengan expression. Kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa bahwa gambar yang saya tampilkan itu gambarnya bersih, Bapak dan Ibu katakan seperti ini ya. Yes, yes, yes. Oke, dia Bapak dan Ibu. Oke. Yes, yes, yes. Oke. Kalau gambar yang saya tampilkan menurut Bapak dan Ibu itu kotor, Bapak dan Ibu bisa katakan, oh no, oke? Nah, disertai dengan ekspresi Bapak dan Ibu ya, oke? What about this? Do you think it is dirty or clean? Oh no, very good. This picture is not clean, it's dirty, right? What you can see in the picture? Trash everywhere. Very good. So we can conclude that it is actually tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah Bapak dan Ibu. Do you think it is good for our health? No. That's not good for our health. Okay. Yeah. What about this one? Yes, yes, yes. It's definitely clean. Ini gambar apa sih Bapak dan Ibu? Sekolah, schoolyard, halaman sekolah. Dan kita bisa lihat sama-sama ya gambarnya sangat-sangat bersih, sangat-sangat terang. Okay, so that's all about our picture. What do you think is the essence of keeping our environment clean? Apa sih tujuannya kita menjaga kebersihan? Okay, you first. I think dengan kita menjaga kebersihan, terutama di lingkungan kelas, kita dapat merasa nyaman dalam pembelajaran, baik dari guru maupun siswa bisa. Very good, exactly. Jadi kalau kita menjaga lingkungan kita bersih, utamanya kelas ya, karena kita kan dealing with our everyday activity as a teacher and our students as well. Kita harus selalu menjaga kebersihan kelas karena itu akan membuat kita merasanya nyaman, comfortable in our activity everyday life. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi hari ini kita akan ada dua activity untuk on-the-job training kita. Yang pertama kita akan mengulas mengenai praktik classroom English yang sudah Bapak dan Ibu pelajari di modul. Nah, dan yang kedua adalah kita akan langsung juga mendemonstrasikan pembelajaran yang meaningful, mindful, dan joyful. Seperti apa sih aktivitas pembelajaran yang bisa kita terapkan di kelas untuk Bapak dan Ibu nanti sebagai bekal ya, berkaitan dengan materi atau topik Keeping Our Classroom Clean. Ada apa saja sih classroom English yang kemarin sudah Bapak dan Ibu temukan di dalam modul? Pertama apa? Yang pertama ada checking students understanding. Good. Second, apa lagi? Very good. Giving feedback and reinforce. Oke. Satu lagi Bapak dan Ibu. Apa lagi? Wait time. Very good. Wait time. Kita juga belajar wait time. Oke. Kita mulai satu-satu ya. Mulai dari checking students understanding. Oke.
Apa kira-kira tujuannya kita checking students understanding? Ada yang tahu? Oke, please. Memastikan siswa paham. Oke, very good. Untuk memastikan siswa paham dengan instruksi yang diberikan. Betul sekali. Jadi sebagai young learners atau especially murid-murid kita yang ada di elementary level, mereka itu kan kadang-kadang ketika kita memberikan instruksi, terkadang mereka bingung ya. Nah, seperti itu. Makanya Bapak dan Ibu harus memberikan instruksi yang jelas kepada murid-murid Bapak dan Ibu nantinya. Selain memberikan instruksi yang jelas, Bapak dan Ibu harus follow up dengan checking their understanding. Nah, seperti itu. Jadi setelah diberikan instruksi, belum tentu instruksi yang kita berikan itu sudah dipahami atau tidak. Makanya penting untuk mengecek pemahaman mereka. For example, you want your students to work in group. Jadi Bapak dan Ibu mau murid-muridnya Bapak dan Ibu bekerja dalam grup. Kadangkala ada ya murid-murid yang fokus belajarnya, mereka mengerti pahami instruksinya berkelompok. Oke, kita bikin kelompok. Tapi ada juga yang tetap work individually. Nah, jadi kadangkala kita harus mengecek dulu pemahaman mereka, apakah mereka sudah paham instruksinya or not. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengecek students understanding? Apa yang dapat Bapak dan Ibu katakan? Kalian masih ingat? Yes, please. Do you understand? Do you understand? Very good. Do you understand? Is there any other thing? Ada lagi yang bisa Bapak dan Ibu katakan? Is it clear? Is it clear? Very good. Is it clear? Ada lagi? Enough? Ya, jadi ini contoh-contoh daripada cara mengecek understanding daripada students kita. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke aktivitas utama kita, yaitu bagaimana mendemonstrasikan pembelajaran yang joyful, meaningful, dan mindful di kelas. Nah, aktivitas pembelajaran ini saya akan bagi dengan 3 section. Yang pertama itu adalah vocabulary boost. Yang kedua ada section untuk role play, jadi kita akan bermain sebentar. Dan yang ketiga adalah speaking activity, di mana Bapak dan Ibu harus mempraktekkan langsung di depan. Jadi kita mulai dengan vocabulary boost dulu. Jadi saya sudah ada beberapa kartu di sini. Ada some pictures in my hand. Ini gambar-gambar tentang alat kebersihan. Apa yang kita lakukan adalah kita akan bermain permainan yang namanya karuta. Tinggal picking sebentar. Cepat-cepatan begitu. Bukan siapa yang cepat ini. Ini tujuannya apa? Jadi ini melatih konsentrasi Bapak dan Ibu dan pemahaman Bapak dan Ibu tentang vocabulary berkaitan dengan alat-alat kebersihan ini. Okay, are you ready? Ready. Okay, first question. Could you pick the picture of broom? Oh, very good. You can take it, you can take it. Give it to me. Okay, the next. Pick the picture of bucket. Good. Take it and give it to me. You're the first. Do you know rag? Something you can use to wipe. Okay, very good. This one is rag, okay? Baik Bapak dan Ibu, we are moving to the next activity. Next activity kita akan bermain. Nama gamenya adalah Clean Up Mission Game. Jadi Bapak dan Ibu sebentar akan dibagi berpasangan Bapak dan Ibu ya. Karena ini jomplang tidak imbang, jadi ada satu grup yang 3, ada yang 2. Nah, Bapak ya Bapak dan Ibu. This one is the first group. This one is the second group. Oke. Tugasnya mudah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu cuma perlu memilih amplop. Jadi satu grup satu amplop. Di dalam amplop ini there are some missions we have to complete. Jadi ada beberapa misi yang harus Bapak Ibu selesaikan berkaitan dengan cleaning up our classroom. Jadi berkaitan dengan membersihkan classroom. So, group 1, which envelope that you want to choose? There are 3 here. C nggak sih? C? Okay. It is C. Okay. You? A or B? A. Okay, this one. Okay, now you can open your envelope. See your mission there.
I will give you time 5 minutes to complete all the mission. Do you understand? Yes. Does it ring you a bell, Bapak dan Ibu? I say, do you understand? Does it ring you a bell? What's that? Giving feedback. Yes, checking. I have just recently practicing classroom English, which is checking student under. Nah, jadi sebenarnya pembelajaran ini juga akan membuat kita mempraktis secara langsung our classroom ini. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Okay, I give you time 5 minutes to complete your mission now. Okay, look around. Complete your mission. Okay, yeah, it's okay. We want to clean up. Yeah. Okay. No one. Okay, nothing. Okay, very good. This one, if you want to use this, I have wiper. Make sure you complete all your mission. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Thank you very much for your participation. Now I'm going to check what have you done so far about your mission. Where's the first group? Okay, over there. Can you tell us what you have done during your mission? So my mission is to pick up 5 pieces of cloth around the classroom. Oke, dan bahasa Indonesia apa itu Bapak dan Ibu? 5 sampah di classroom. Oke, Di kelas. mengumpulkan sampah dulu. Oke, betul sekali. Sudah dilaksanakan? Sudah. Good job. Did it ring a bell? When I say good job. Yes. Yes, apa itu? Giving feedback. And Yes, giving feedback. Tadi ya yang kita belajar di classroom English. Jadi I'm just recently practicing classroom English again, which is reinforcing and giving feedback. What about the second rule? What you've done? Clean the whiteboard using a cloth. Okay, you can see here. Oh, the whiteboard is very clean right now. Even you cannot see the classroom English anymore. Okay. The second. Put What the else? table near the board. Okay, why the term which one? Okay, this one. Okay. Wow, very clean. Thank you very much, Ibu. Okay, very good. Thank you very much. Okay, Bapak dan Ibu. Now we have come to the last session, which is reflection. Okay, now I'm going to ask you about what is your feeling after all these activities done. Okay, siapa yang mau express dulu feelingnya? Take your time because I know that you are going to express your mind, express your opinion. So, deeply think first about your feeling and your opinion about this activity. So, take your time, no rush. Does it ring you a bell? Yes. White. Point Yes, time. very good. Jadi saya baru saja mempraktekkan classroom English lagi, which is Wait wait time. time. Okay, so are you ready to share your opinion? Share your opinion. Okay, siapa yang mau pertama? Siapa tadi yang pertama? Oke. Pembelajaran tadi membuat saya merasa seru dan dapat ilmu baru. Ternyata kalau kita mengajar itu harus memberikan pujian juga kepada siswa ya. Dengan Exactly. kata-kata yang sederhana. Yes, very good. Thank you very much. Okay, jadi betul sekali yang dikatakan tadi bahwa dalam mengajar kita harus puji dulu siswa ya. Tujuannya apa supaya membangun motivasi mereka dan engage dengan kelas kita dan pembelajaran bahasa Inggris. Lagi-lagi saya tekankan bahwa pembelajaran bahasa Inggris for young learners, especially in elementary level, itu sangat-sangat berat karena mereka memulai dari yang paling basic, paling dasar. So kita harus membangun ketertarikan mereka dulu untuk belajar. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, membangun ketertarikan mereka. Kalau mereka sudah tertarik untuk engage dengan classroom kita, mereka akan mulai pelan-pelan menyadari bahwa bahasa Inggris itu penting. Nah, seperti itu. Jadi itu sangat penting untuk Bapak dan Ibu lakukan. Sangat penting untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif, relevan dengan kebutuhan mereka. Perbanyaklah aktivitas bermain dan belajar bersama yang menyenangkan dan membuat mereka merasa nyaman berada di kelas. Okay? I think that's all for today's lesson. Thank you very much for your very nice attention, and I close it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.